sini. Keuskupan Surabaya ini diberkati dengan banyak kelompok kategorial. Pada waktu saya menggantikan Romo Sabto sebagai piket kategorial, ada 48 kelompok kategorial. Kemudian beberapa saat sebelum rekoleksi tahun ini, itu tambah 1 dari SMGN. Nah, setelah rekoleksi akbar yang dihadiri 400-an kelompok kategorial, anggota kelompok kategorial, itu Bu Magda dan Bu Debrina ini datang dengan semangat. Saya barusan pulang dari Australia, bahwa banyak buku tentang Flame of Love, gerakan-gerakan di dalam bahasa Inggris. Lalu ya, saya berpikir, wah ini tambah lagi satu kelompok kategorial. Dan setelah saya baca, saya dalami, ternyata ini sebuah gerakan. Jadi gerakan yang tertuju kepada ya, semua orang Katolik, baik para imam, suster, maupun ya, saudara-saudari yang di paroki maupun di kelompok-kelompok kategorial. Dan memang kalau saya membaca lebih detail, ini gerakan yang bagus karena ini semacam reinforcement ya. Jadi bukan sesuatu yang baru, tapi memperkuat kembali, rekindle, menyalakan kembali. Api cinta itu memang sudah diberikan oleh Tuhan sendiri, Bunda Maria. Tapi ini dinyalakan kembali, diingatkan kembali. Ya. Dalam brosur ini yang sangat bagus, ya, ada banyak brosur yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Salah satu yang ini, apa itu gerakan rahmat api cinta di Maria. Di yang kolom kedua bagian terakhir, ya, itu dikatakan bahwa ya tidak banyak mengandung hal baru, tetapi seperti mengaktifkan kembali apa yang baik yang sudah dijalani oleh setiap orang beriman, dan juga dalam kelompok-kelompok kategorial itu, misalnya doa yang khusyuk, puasa yang teratur, misa, adorasi, pertobatan terus-menerus, kerendahan hati, pengorbanan, kepasrahan, penderitaan untuk ya sebagai silih untuk keselamatan orang lain. Ini praktek-praktek yang sudah diintroduksi, sudah dikenalkan oleh Gereja Katolik sudah sejak lama, dan melalui kelompok-kelompok kategorial maupun ya melalui gereja parokial. Tetapi ini dihidupkan kembali, digelorakan kembali, di-refresh. Makanya kemudian terjadilah seperti ini. Ya, saya mendukung sekali Bu Magda, Bu Debrina dan teman-teman dari Gerakan Imam Maria untuk mengenalkan ini di Keuskupan Surabaya. Karena tujuannya, kemudian aktivitasnya, isinya itu memperkuat apa yang baik yang sudah tersebar juga dalam kelompok-kelompok kategorial. Ya, saya berbicara dalam kapasitas sebagai piket kategorial, dan kemudian kami fasilitasi untuk mengundang, dan saya lihat banyak kelompok kategorial yang juga datang perwakilan dari beberapa kelompok kategorial. Ini
ditegaskan kembali, bukan saingan, bukan kelompok kategorial yang baru. Meskipun saya jumpai orang Surabaya ini luar biasa, beberapa itu sangat salah. Pada waktu regulasi kategorial itu kan ada sesi foto. Ada beberapa orang itu foto kelompok kategorial A ikut, ya, dengan seragamnya yang khas. Kelompok kategorial B orang itu ikut lagi, C ikut lagi. Padahal saya tahu setiap kelompok kategorial itu punya kayak kewajiban-kewajiban sendiri. Misalnya Ibu Maria harus mendoakan rosario tiap hari. Nanti kelompok ini harus doa jam segini sampai jam segini. Terus saya tanya sama ibu-ibu dulu, apa kerjanya? Karena nanti ada kelompok kategorial yang doanya jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Ada kelompok kategorial yang rosario-nya ya misalnya dini hari jam 5 pagi misalnya. Ada yang nanti jam 12 siang ya. Ada yang puasa Senin Kamis, ada yang puasa Selasa Jumat. Saya pikir kalau orang ikut 7 atau 8 salah sekali. Nah, makanya ketika saya melihat ini, kok ini tidak menambah beban, karena ini menghidupkan yang sudah ada. Jadi tradisi-tradisi yang baik yang sudah ada itu dipertegas, diperkuat kembali, sehingga ini bisa untuk semua. Jadi jangan takut, wah ini nanti saya harus ikut kelompok ini, tidak. Ini memperkuat apa yang tradisi-tradisi yang ada dalam setiap kelompok kategorial. Karena di sini juga diajarkan untuk rosario, diajarkan untuk misa, dan semua kelompok-kelompok kategorial mengajarkan hal itu. Maka ya saya ucapkan terima kasih dari Magda, Devina, dan teman-teman. Ya, dengan semangat ini luar biasa semangatnya. Pertama datang ke saya itu satu tas itu isinya buku-buku dalam bahasa Inggris. Beberapa hari yang lalu datang lagi sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya, cukup kerjanya itu cepat. Dan terima kasih juga pada kelompok-kelompok kategorial yang bersedia untuk datang, karena kita semua mendapatkan ya, sesuatu yang baru dan baik, perkuat spiritualitas yang kita hidupi di masing-masing kelompok kategorial. Semoga gerakan ini berkembang, karena ini gerakan yang baik. Tujuannya adalah pertobatan dan semakin mencintai Tuhan Yesus melalui devosi kita kepada Bunda Maria. Dan seperti yang ditegaskan dalam khotbah Romo Wijoko yang sangat bagus, intinya adalah keselamatan. Semuanya mengarah kepada keselamatan dan kemuliaan Tuhan serta kasih-Nya yang lebih besar kita katakan. Terima kasih Romo Wijoko, terima kasih Romo Sumantri yang juga menjadi moderator. Romo Wijoko ini moderator kelompok kategorial yang juga pada Bunda Maria, ya, devosi pada Bunda Maria, Romo Sumantri juga. Dan terima kasih pada semuanya yang hadir. Mari kita sebarkan the flame of love ini ke segala lini, karena ini baik untuk semua. Saudara-saudariku, apakah engkau menolak setan? Ya, aku menolak. Apakah engkau menolak segala pekerjaan setan? Ya, aku menolak. Apakah engkau menolak segala rayuannya? Ya, aku menolak. Percayakah engkau akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi,
Ya, aku percaya. Percayakah engkau akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung oleh kuasa Roh Kudus, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Ya, aku percaya. Apakah engkau percaya bahwa Yesus turun ke neraka dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa? Ya, aku percaya. Apakah engkau percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Ya, aku percaya. Silahkan saudara-saudariku menutup mata. Bunda Maria beserta Tuhan Yesus Kristus hadir di tengah-tengah kita. Dia hadir untuk menyapa kita dengan nama kita masing-masing. Untuk mengingatkan kembali bahwa Anda sungguh menjadi putra-putrinya yang sangat dicintai. Bayangkan dirimu mengenakan pakaian putih, simbol pembaptisanmu, dan bayangkan kehidupan masa depanmu di surga kelak bersama para kudus, bersama Bunda Maria dan para malaikat. Bayangkan api yang berkobar-kobar sangat besar, dan engkau masuk ke dalam api itu. Jangan takut. Api itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Api cinta yang membersihkan hidup kita, yang menyucikan kita, yang memberi semangat baru, sehingga kita berani untuk lebih mencintai dan mengikuti Tuhan Yesus. Dan engkau berada di bagian terdalam hatinya, terbenam dalam nyala api cintanya. Bunda Maria memenuhimu dengan keinginan besar, sehingga keinginan untuk menerima api itu terus bertambah. Begitu pula keinginan untuk berserah diri pada api itu
agar api cinta Tuhan Yesus membakar seluruh hidup Anda. Api ini Tuhan Yesus Kristus sendiri adalah mutiara yang sangat berharga, harta yang tersembunyi di ladang. Dan Tuhan Yesus Kristus sendiri adalah tujuan hidup kita. Maka biarkanlah api ini memasuki seluruh dirimu. Biarkan Tuhan Yesus Kristus memenuhi pikiranmu, budimu, hatimu. Bayangkanlah Tuhan Yesus hadir, hidup di dalam dirimu. Dan bayangkan Tuhan Yesus hadir dalam misteri Rosario. Dia dikandung dalam rahim Maria. Dia menguduskan Yohanes Pembaptis dan Elisabet. Dia lahir ke dunia. Para gembala dan orang Majus melihat wajah manusiawi Allah. Pada hari ke-40, dia memenuhi bait suci dengan terang. Pada usia 12 tahun, dia memenuhi bait suci yang sama dengan ajarannya. Pada usia 30 tahun, Yesus dibaptis. Dia menerima Roh Kudus dan mendengar suara Bapa. Dia mengubah air menjadi anggur. Dia berkhotbah, menyembuhkan, mengusir setan, dan menyatakan bahwa kerajaan sudah dekat. Dia menyatakan kemuliaannya kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Pada malam sebelum kematiannya, dia berkata, "Inilah tubuhku, dan inilah darahku." Dia pergi ke Taman Getsemani, di mana dia menerima kehendak Bapa. Dia menyerahkan dirinya kepada orang-orang yang digunakan setan sebagai alatnya. Dia menerima luka-luka cambuk di punggungnya dan luka-luka duri di kepalanya. Dia menerima salib, berjalan ke Kalvari, dan mati untukmu. Jiwa Yesus meninggalkan tubuhnya dan masuk dalam kemuliaan abadi. Jiwa Yesus yang telah dimuliakan masuk kembali ke dalam tubuhnya dan memuliakannya dan membangkitkannya dari kematian. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, mengutus mereka untuk menjadikan semua bangsa muridnya, dan naik ke sebelah kanan Allah Bapa. Dia mengirimkan Roh Kudus ke atas para rasul
mengangkat tubuh dan jiwa ibunya ke surga, dan kemudian menjadikannya ratu dari semua malaikat dan orang-orang kudus. Saudara-saudariku, setelah membayangkan Yesus dalam kisah-kisah Injil, biarkanlah nyala api datang. Engkau menyambut dia, dan dia memasuki hatimu. Engkau telah mengundang Tuhan Yesus untuk menjadi pusat hidupmu. Dia adalah rajamu. Letakkan api ini di atas kaki dia, dan terang Tuhan Yesus Kristus akan membanjirimu. Ketika engkau menerima api bersama orang-orang di sekitarmu, engkau akan mengalami persekutuan para kudus. Ketika satu menerima, semua terberkati. Ketika semua menerima, masing-masing lebih diberkati. Saat ini, siang ini, Bunda Maria memelukmu, mencurahkan api cintanya dengan berlimpah-limpah. Saat ini adalah saat yang kudus, suci, sakral. Dia mengirimkan api ini ke dalam hatimu. Api melompat, mengalir dari hatinya ke hatimu. Dia memberikan api tiada batas. Api cinta ini berkobar-kobar begitu besar, sehingga dia menderita sampai api itu meninggalkan hatinya dan masuk ke dalam hatimu. Karena api itu adalah milik hati kita. Dia memberikan api jauh melampaui kemampuanmu untuk menerimanya. Dia memberikan hadiah yang disediakan untuk orang-orang yang lain, tetapi mereka tidak mau menerimanya. Terimalah api ini untuk semua orang, untuk dirimu sendiri, keluargamu, teman dan sahabatmu. Engkau tidak akan menyadari semua yang telah Bunda Maria lakukan untukmu hari ini. Efeknya akan terungkap secara perlahan-lahan dan terus kuat senantiasa. Kita buka hati kita, membiarkan Bunda Maria memberikan doa restu, mencurahkan efek rahmat dari api cinta. Bukalah hati Anda, biarkanlah efek cinta itu mengalir, memenuhi hatimu. Bukalah dirimu
terhadap semua yang akan dilakukan, dikerjakan oleh Tuhan Yesus dan oleh Bunda Maria di dalam dirimu. Bunda Maria berkata kepada Ibu Elizabeth Kidelman pada tanggal 13 April 1962. Terimalah api ini, anakku. Anakku, ini adalah api cinta dari hatiku. Nyalakanlah hatimu sendiri dengan api cinta ini. Dan kemudian teruskanlah kepada orang lain dengan api yang penuh rahmat ini, yang kuberikan dari hatiku. Nyalakanlah semua hati di seluruh negerimu. Biarkan api ini menjalar dari hati ke hati. Inilah mujizat kobaran api yang dengan cahaya dahsyatnya akan membutakan setan. Inilah cinta persatuan yang aku peroleh dari Bapa Surgawi melalui luka-luka putra ilahiku. Terimalah api ini, anakku. Anakku, ini adalah api cinta dari hatiku. Nyalakanlah hatimu sendiri dengan api cinta ini. Dan kemudian teruskanlah kepada orang lain. Dengan api yang penuh rahmat ini, yang kuberikan dari hatiku, nyalakanlah semua hati di seluruh negerimu. Biarkanlah api ini menjalar dari hati ke hati. Inilah mujizat kobaran api yang dengan cahaya dahsyatnya akan membutakan setan. Inilah api cinta persatuan yang aku peroleh dari Bapa Surgawi melalui luka-luka cinta putra ilahiku.
Saudara-saudariku, marilah kita doakan bersama-sama doa penerimaan api cinta. Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu dan nyatakan di dalamnya api cinta. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan dijadikan lagi dan membawakan baru di muka bumi. Ya Roh Kudus, berikan kami semua karunia untuk menggunakan bagi-bagi sehingga kami dapat hidup bahagia bersama Yesus Kristus demi kemuliaan Bapa dan keselamatan jiwa. Ya Roh Kudus, cinta yang besar dari Bapa dan Bapa, sumber cinta yang tidak di dalam jiwa yang kudus, turunkanlah kami kepada Bapa dan berikanlah kami karunia-Mu, buah-buah-Mu dan rahmat-Mu yang benar. Sertakanlah diri-Mu dengan kami sebagai mempelai penangis dari jiwa kami. Kami persembahkan diri kami sepenuhnya kepada-Mu. Kuasai kami, bawa kami, miliki kami sepenuhnya. Jadi cahaya yang menembus dan menerangi hidup kami. Terang lembut yang menarik dan ada terang kami. Kuasailah yang memberi kami kekuatan. Tuntaskanlah karya penebusan-Mu dan cinta-Mu dalam diri kami. Jadikanlah kami murni, apa adanya, sederhana, benar, bebas, damai, lembut, tenang, tentram, akan menentukan, dan membawa kasih sayang kepada Tuhan dan sesama. Nyalakanlah dalam diri kami api cinta-Mu, dan nyala api cinta kasih-Mu yang abadi. Tuhan Yesus Kristus, Putra Bapa, utuslah sekarang Roh-Mu ke atas seluruh bumi. Perkenankanlah Roh Kudus tinggal di dalam hati segala bangsa. Agar mereka diri dari pemberontakan, melakukan kebenaran. Semoga mengambil segala bangsa dengan rahmat kasih cinta-Nya, membawa efek pengudusan bagi semua. Amin. Api bisa dimatikan dengan sendok kayu yang telah disediakan. Jangan ditiup.